Halo, saya Dr. Maharani. Saya mantan penderita COVID-19. Saya kena COVID akibat menolong pasien saya yang sakit COVID dan berjuang untuk nyawa pasien saya. Jadi saya akhirnya terkena COVID, tapi saya tidak menyesal karena baik saya maupun pasien saya semuanya ditolong Tuhan untuk sehat kembali. Tadi saya berharap adik-adik sekolah minggu di Genteng bisa semangat, tetap lakukan memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan tinggal di rumah. Adik-adik semua, teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Wah, yang sudah naik kelas. Wih, siapa yang naik kelas? Coba angkat tangannya. Wah, semuanya naik kelas. Tapi teman-teman, liburan kali ini berbeda ya. Biasanya teman-teman semua ini kalau sudah terima rapot naik kelas baru liburan. Tapi kali ini berbeda. Liburannya sudah mendahului karena ada virus-virus. Pastinya teman-teman ini bosen. Sudah nggak boleh keluar, kemana-mana harus pakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Di rumah ngapain? Gitu-gitu aja. Kami akan memberikan sesuatu yang berbeda. Apa itu? Ya hari ini nih, namanya SAP19. Ada yel-yelnya loh teman-teman. Ikutin ya. Selama 3 hari ini kita ada yel-yel ini selama SAP. Jadi teman-teman harus ingat, oke? Ini yel-yelnya SAP19 Incredible War with Incredible God. Oke, yuk kita mau memulai SAP ini. Semua harus bersemangat. Kita saling menyapa satu sama lainnya. Yuk kita mau pujikan halo, halo, hello, hello, oh lala. Oke, semua siap? Yuk kita mau pujikan pujian ini. Semua bersuka cita ya. Gitu dong. Semua berdiri, yuk. Halo, halo, hello, hello, oh lala. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, oh lala. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi yuk. Semuanya lebih semangat ya. Kita mau pujikan, kita sapa teman-teman kita semuanya, oke? Kita mulai. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Semuanya senang. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke. Sebelum kita melanjutkan lagi, ya masih bersemangat kan? Sebelum kita lanjut, kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kesempatan hari ini untuk kami mau mengikuti SAP19 Komisi Anak Sekolah Minggu. Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami untuk kami mau beribadah, kami mengikuti semua aktivitas, semua sesi yang ada di SAP ini dengan baik. Kiranya Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Apa itu virus corona dan kenapa kita harus berada di rumah? Sudah beberapa minggu ini kita selalu berada di rumah. Kita tidak boleh keluar rumah, bertemu dengan teman-teman, apalagi pergi ke tempat yang ramai. Bahkan sekolah juga diliburkan dan kita harus belajar dari rumah secara daring atau online. Orang tua juga tidak berangkat ke kantor, tapi bekerja dari rumah. Kadang orang tua harus pergi ke pasar atau supermarket untuk membeli bahan makanan. Tapi mereka harus memakai masker saat pergi dan menjaga jarak dengan orang lain. Saat sudah pulang pun, mereka langsung cuci tangan dan ganti baju. Bahkan ada juga yang langsung mandi. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kalau mencari informasi dari internet dan televisi, mungkin kita akan menemukan bahwa kita memang disarankan untuk menjaga jarak dengan orang lain. Menjaga jarak itu penting terutama di saat sekarang ini untuk menghindari virus corona. Apakah teman-teman sudah tahu tentang virus corona? Virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Ada beberapa jenis virus corona, di antaranya SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan SARS coronavirus 2. SARS coronavirus mengakibatkan penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2002 lalu. MERS coronavirus mengakibatkan penyakit MERS atau Middle East Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2012 lalu. Sedangkan SARS coronavirus 2 mengakibatkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang muncul pada akhir tahun 2019 lalu. Virus corona ini bisa berbahaya untuk tubuh kita. Saat virus corona masuk ke tubuh, dia membuat kita sakit dan lemas. Kita jadi demam, bersin, batuk, dan tak jarang juga jadi sesak napas. Saat kita batuk, percikan ludah akan keluar dari mulut. Begitu juga saat bersin, mungkin lendir juga bisa keluar dari hidung. Percikan ludah atau lendir itu bisa mengandung virus corona dan bisa menempel di berbagai tempat. Mulai dari menempel di mainan, menempel di buku, jatuh ke meja, dan lain-lain. Kalau orang lain memegang benda-benda itu, virus corona bisa menempel di tangan mereka. Nah, kalau mereka memegang hidung atau mulut dengan tangan yang terkontaminasi itu, virus corona akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Virus corona akan menuju ke paru-paru dan membuat mereka akhirnya jadi ikut sakit. Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya virus corona tidak menyebar ya? Pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sabun bisa membunuh virus corona dan virus lainnya di tangan kita, lalu ikut jatuh terbawa air yang mengalir. Kedua, batuk dan bersin dengan cara yang tepat. Tutup hidung dan mulut dengan siku dalam. Hindari menutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, karena bisa membuat virus jadi menempel di telapak tangan. Ketiga, pakai masker. Virus corona yang melesat ke arah kita tidak akan bisa masuk kalau kita menutup hidung dan mulut dengan masker. Keempat, tetap berada di rumah dan lakukan kegiatan dari rumah. Kalau kita melakukan keempat hal tadi, virus corona pasti tidak akan menyebar luas dan mereka akan hilang dengan sendirinya. Kalau virus corona sudah hilang, kita bisa bermain di luar rumah dan bertemu dengan teman-teman lagi deh. Tadi aku melihat video, tadi itu ada banyak sekali virus-virus corona ya adik-adik ya. Ngeri sekali. Wah, gak usah takut, gak usah khawatir. Aku ini kan manusia superhero. Wah, belum tahu kan? Aku mau berubah dulu untuk mengalahkan virus-virus yang jahat itu dari bumi Indonesia ini. Oke, aku mau berubah dulu ya. Hop, ting, aku sudah berubah sekarang. Siapa aku? Ayo, ada yang tahu siapa aku? Betul, harusnya Kapten Amerika. Berhubung saya tinggal di Indonesia, lihat. Aku adalah Kapten Indonesia.
yang akan membasmi virus-virus yang ada di bumi Indonesia ini. Halo teman-teman. Suara siapa itu? Ada superhero. Hei superhero. Siapa kamu? Pasti kamu yang mau menyebarkan virus ya? Akan kukalahkan kamu dengan kekuatanku. Ayo. Bukan. Terus? Aku bukan musuh. Aku juga bukan penyebar virus. Terus siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Aku Anki. Anki? Nama apaan itu? Kayak aku dong, Kapten Indonesia. Anki itu anak kesayangan Yesus. Hah? Anak kesayangan Yesus? Iyalah, keren kan namaku? Kamu ngapain kok pakai baju kayak gitu? Lah, masih tanya ngapain pakai baju? Ini bukan baju, ini aku, Kapten Amerika. Kapten Amerika, Kapten Indonesia yang akan mengalahkan virus-virus yang ada di Indonesia ini. Tunggu. Hebat kan? Emang kamu bisa? Nggak takut apa? Ya bisa lah, aku kan superhero. Mana superhero takut? Emangnya kayak kamu. Coba, gimana caranya? Aku akan tameng-tameng itu virusnya, aku pukul-pukul dengan kekuatan superku. Gimana kamu ini? Orang virus itu nggak kelihatan. Hah? Iya ya. Gimana aku pukulnya? Gimana aku tameng? Anki, aku kok jadi takut. Lihat video tadi itu serem. Tadi aku berani, sekarang takut. Masa kamu takut sih? Aku ini loh pemberani. Karena aku kan Laskar Kristus. Aku percaya kalau Yesus bersamaku. Daripada kamu takut, mending ikut aku. Kemana? Mau ngapain? Nyanyi. Nyanyi? Iya. Yuk teman-teman kita nyanyi. Saya Laskar Kristus. Oh, biar kita nggak takut gitu ya Anki ya? Iya dong. Oke. Yuk, dengan semangat kita mau nyanyi ya. Saya Laskar Kristus. Ayo, semuanya harus nyanyi ya. Oke. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Mari kita pujikan sekali lagi yang penuh semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Wah, Anki, habis nyanyi, aku nggak takut. Sekarang aku nggak takut, Anki. Aku lupa. Aku ini manusia superhero. Aku itu bisa berubah lagi, Anki. Kalau Kapten Amerika nggak bisa ngalahin. Kalau sekarang pasti bisa, Anki. Wow. Lihat baik-baik ya. Oke. Aku mau berubah, Anki. Ya. Lihat ya. Ya. Jurus berubah.
aku sudah berubah sekarang Anki. Lihat, siapa aku? Superman. Wah. Keren kan? Keren. Iya Tunggu. Kalau kamu sudah jadi Superman, kamu bisa ngelakuin apa? Emang bedanya sama Kapten Indonesia apa? Belum tahu dia. Ya beda lah. Aku punya sayap, aku bisa terbang. Kalau corona ngejar aku tinggal dia. Dan aku punya laser. Aku laser semua corona yang ada, virus-virusnya. Mati semua Anki. Hebat. Tunggu. Emang apanya yang dilaser? Ya virusnya dong. Aduh, kan tadi udah aku omongin kalau virus itu nggak kelihatan. Kamu tahu nggak jumlahnya virus itu ada berapa? Ya lasernya ngawur aja gini. Kelihatan nggak kelihatan semua aku laser. Gitu. Wah, aku kan tetap menang. Gitu Anki. Tunggu. Kalau virusnya ada di tanganmu gimana? Hah? Di tangan? Iya. Ya aku kalau aku laser tanganku hilang dong. Terus gimana Anki? Kamu godain aku terus, senyum-senyum tok. Iya ya, kalau di tangan, aduh. Virusnya di mana ini Anki? Aku takut Anki. Takut. Gimana ini? Gak berani. Kamu kok gak takut sih Anki? Kamu senyum-senyum aja. Emang kamu berani apa? Mas? Aku nggak takut dong, karena aku kan anak kesayangan Yesus yang punya kekuatan untuk mengalahkan segala sesuatu. Ketika banyak orang yang mengandalkan kehebatannya, aku berbeda. Kalau yang lain takut, kita nggak perlu takut, karena kita percaya sama Yesus. Sama nih kayak lagu ini, ayo kita nyanyi lagi. Gitu ya Anki ya? Iya dong. Berarti kalau semua orang mengandalkan kekuatannya, kamu mengandalkan Yesus ya? Iya, sama kayak lagu ini yang satu ini nih. Ayo teman-teman kita nyanyi, berani tampil beda. Oke, kita nyanyi lagi Anki ya? Iya. Ya. Ayo teman-teman semuanya, kita mau pujikan lagu ini lagi ya. Yo. Semuanya semangat. Jangan takut-takut, Yesus bersama kita. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Oke ya, yang lebih semangat semuanya harus menyanyi dan ikut gerakan ya. Oke? Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat
Oke. Berani tampil beda. Semua mengandalkan kekuatannya, kita ngandalin kekuatan Yesus. Anki, aku ingin mengerti lebih lagi. Gimana sih caranya? Aku kan nggak ngerti Yesus itu. Gimana caranya ikut kayak kamu ikut Yesus, Anki? Kamu mau tahu? Iya. Aku mau tahu banget, Anki. Gini nih ceritanya. Kenapa sih orang-orang gak ada yang percaya kalau aku ini hebat? Kenapa orang-orang gak ada yang percaya kalau aku ini bisa mengalahkan semua hal? Kamu kenapa? Kamu pasti tanya-tanya juga kan? Gak mau percaya sama aku? Udahlah, gak usah tanya-tanya. Orang tanya jadi sewot. Aku kasih tahu ya. Kalau kamu nggak cerita, orang lain nggak bisa percaya sama kamu. Coba deh kamu cerita, siapa tahu aku bisa ngerti. Oke deh kalau gitu. Jadi gini, aku ini kan adalah anak yang hebat. Aku tidak takut akan apapun. Gelap, hewan-hewan, aku nggak ada yang takut. Semuanya bisa aku lawan. Karena aku ini anak yang hebat, yang bisa mengalahkan segala sesuatu. Tidak ada yang tidak bisa aku kalahkan. Tapi semua teman-temanku gak ada yang percaya kalau aku ini hebat. Teman-temanku gak ada yang percaya kalau aku ini tidak terkalahkan. Jadi aku sedih. Oh gitu. Iya, kamu pasti juga gak percaya kan? Kamu pasti akan bereaksi sama kayak teman-temanku yang lain kan? Enggak kok, bukan gitu. Tapi maksudku gini. Coba kalau misalkan kamu itu anak yang hebat, buktiin dong apa kehebatanmu. Kamu punya kehebatan apa? Banyak dong. Oh banyak. Oke, coba ya. Kamu berani nggak ngelawan orang jahat? Ih, itu mah enteng, kecil. Hal kecil ya. Kamu nggak takut? Enggak dong, ngapain harus takut? Oke, hebat. Kalau sama petir, kamu takut nggak? Itu petir. Enggak ngapain harus takut? Kan aku ini hebat. Oh, nggak takut juga ya? Ya hebat. Coba ya kalau yang satu ini kamu masih berani, kamu nggak takut. Nah, aku akuin kamu anak yang hebat, bener-bener hebat. Apa? Cepet kasih tahu. Apa yang aku nggak bisa lakuin? Pasti aku bisa melakukan semuanya. Karena aku ini gak takut akan apapun. Oke, coba ya dengerin baik-baik ya. Coba kamu takut nggak sama itu tuh yang lagi ada di sekitar kita sekarang itu, yang nggak kelihatan, virus corona. Kamu takut nggak? Virus corona itu bisa menyebabkan kematian. Hah? Kematian? Kematian. Takut nggak? Mati itu kan kayak tidur, tapi nggak bisa bangun-bangun lagi itu kan? Ya kayak tidur, nggak bisa bangun-bangun lagi. Takut nggak? Ayo, takut nggak? Gimana ya? Kalau boleh jujur sih, aku ada takutnya sih. Wah, berarti aku bukan anak yang paling hebat dong ya? Jangan sedih. Nggak apa-apa. Kalau kita punya ketakutan, nggak apa-apa. Bukan berarti kita harus sedih-sedih karena kita jadi orang yang punya ketakutan. Ketakutan itu wajar. Aku juga punya ketakutan. Aku juga takut sama virus corona. Aku juga takut kalau misalkan gelap gitu, mati listriknya tuh, mati lampu di rumah, juga takut. Tapi semua ketakutan kita itu tidak menghalangi
hal yang besar bisa terjadi dalam hidup kita. Hah? Maksudnya gimana? Nah, maksudnya gini. Kita mau belajar dari satu kisah dari sebuah buku yang ajaib. Namanya Alkitab. Wow. Di dalam sini ada satu kisah yang kita mau sama-sama lihat, kita mau sama-sama belajar. Meskipun ada orang-orang yang takut, tetapi ada hal besar yang bisa terjadi dalam hidupnya. Yuk, kamu kan gak bawa Alkitab, Iya. aku bawa. Jadi tak bacain ya. Oke, dari oke. Keluaran 14. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang punya Alkitab lainnya di rumah juga boleh buka ya. Iya, teman-teman, buka Alkitabnya. Keluaran 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kalau sudah Keluaran 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, aku bacain ya buat setiap kita ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Sefon berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Sefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Terus ini terakhir ya, Tuhan berkata demikian melalui Musa. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja, katanya gitu. Wah, jadi kamu pernah tahu nggak cerita ini? Pernah. Oh, pernah tahu. Iya. Nah, jadi kan ceritanya kan tentang bangsa Israel nih. Iya. Kamu tahu kan bangsa Israel pada waktu itu tinggal di Mesir lama sekali. Ratusan tahun loh mereka di sana. Tapi kamu tahu apa yang mereka kerjakan? Mereka itu disuruh kerja paksa. Ngerti maksudnya kerja paksa? Apa itu? Jadi mereka suruh bekerja, padahal mereka nggak mau bekerja. Tapi mereka harus bekerja. Ratusan tahun mereka hidup dalam ketakutan. Takut kalau tiba-tiba mereka harus dihukum. Takut kalau tiba-tiba mereka harus dihukum mati sama orang-orang Mesir. Mereka ketakutan selama ratusan tahun.
Tapi kamu tahu rasa takut mereka itu yang selama ratusan tahun itu tidak menghalangi hal besar terjadi loh dalam hidup mereka. Wow. Kamu tahu apa itu? Nggak tahu. Nah, setelah ratusan tahun mereka di tanah Mesir, mereka kerja, dipaksa harus bekerja gitu ya. Terus akhirnya Tuhan membebaskan mereka. Satu titik Tuhan tiba-tiba memberikan kebebasan buat mereka sehingga mereka keluar dari tanah Mesir. Wah, kayaknya rasa takut mereka hilang dong, iya nggak? Iya dong. Pasti hilang karena mereka sudah tidak harus bekerja paksa di tanah Mesir. Nah, cuman rasa takut mereka nggak hilang selamanya. Mereka tetap punya ketakutan. Kenapa? Karena pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, terus mereka tiba di satu tempat. Kalau di Alkitab tadi dibilangnya mereka harus berkemah di depan Pihahirot gitu ya. Waktu mereka ada di sana, ternyata pasukannya rajanya orang Mesir namanya Firaun. Wah. Itu mengejar mereka. Loh. Kamu tahu apa yang jadi perasaannya mereka waktu mereka tahu itu? Takut. Bener, mereka ketakutan lagi. Jadi mereka nggak tenang lagi hidupnya. Mereka takut. Gimana ini? Kamu tahu kenapa mereka langsung ketakutan? Alasannya apa kamu tahu? Mereka takut mati kan? Ya, mereka takut mati. Berarti sama kayak aku dong, takut mati. Iya ya, bener juga. Mereka takut mati karena ya sama sih kayak kamu, tapi alasannya beda. Kalau ini mereka takut mati karena mereka ada di jalan buntu. Jadi kalau mereka maju ke depan, ada laut yang sangat besar. Tapi kalau mereka mundur ke belakang, ada ratusan tentara orang Mesir mengejar mereka. Jadi mereka ada di tengah-tengah. Mereka maju bisa mati, mereka mundur bisa mati. Jadi mereka ketakutan. Wah, seharusnya mereka bisa kayak aku ya, terbang. Wah, iya ya, ternyata kamu bisa terbang ya. Tapi sayangnya orang Israel nggak bisa terbang kayak kamu. Mereka punya kelemahan. Mereka nggak bisa terbang. Sama kayak kamu tadi punya kelemahan. Aku juga punya kelemahan. Oh, Gitu. iya ya. Tapi nggak masalah. Kelemahan-kelemahan itu tidak membuat, balik lagi, hal besar itu terhalangi. Jadi hal besar tetap bisa terjadi dalam hidup mereka. Sudah tahu hal besarnya? Belum. Belum tahu ya, emang belum tak kasih tahu sih. Aku kasih tahu ya. Oke. Jadi waktu mereka itu ketakutan, gimana ini gitu kan? Kalau maju mereka mati, kalau mundur mereka juga mati. Nah, tapi Tuhan berfirman melalui pemimpin bangsa Israel namanya Musa. Tuhan bilang, kalian orang-orang Israel diam, karena aku Tuhan yang akan berperang. Kalian diam saja. Wah, berarti Tuhannya bangsa Israel hebat ya? Iya, memang sangat hebat. Tapi kamu tahu nggak maksudnya diam itu gimana? Gimana? Diam itu bukan cuma sekedar diam, jadi patung diam. Atau nggak ngomong diam. Bukan. Tapi maksudnya diam itu bangsa Israel diajar untuk percaya sama Tuhan. Jadi mereka tidak melakukan apa-apa, tapi Tuhan yang bekerja dan mereka harus percaya sama Tuhan kalau Tuhan yang akan menolong mereka. Jadi diamnya itu nggak cuman ya udah aku diem-diem, enggak. Tapi
hatinya percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang hebat itu yang akan menolong mereka. Dan kamu tahu apa yang terjadi waktu mereka benar-benar diam percaya kalau Tuhan yang akan menolong mereka? Apa ya? Kamu tahu laut yang sangat luas itu terbelah jadi dua. Wah, Terus mereka bisa hebat berjalan di tanah kering dan bisa menyeberang. Dan orang-orang Mesir yang kejar mereka semuanya hanyut kena laut. wih, hebat ya. Keren kan? Hebat sekali memang Tuhannya bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel waktu itu sangat ketakutan, tapi waktu mereka diam, mereka percaya sama Tuhan, ada jalan keluar. Tuhan menunjukkan kuasanya. Dan kamu tahu Apa? kehebatan Tuhan gak cuman itu aja loh. Kita nih sekarang meskipun kita ini gak ada di waktu itu kayak bangsa Israel, tapi sebenarnya kita juga melihat loh kehebatan Tuhan dalam diri kita. Kamu tahu nggak apa? Apa? Bukan karena kamu bisa terbang, bukan. Bukan karena kamu nggak takut apapun kayak laba-laba, petir, kegelapan. Tadi kamu bilang ya, bukan itu. Terus? Tapi kehebatan Tuhan buat kita, Dia bisa mengalahkan kuasa dosa. Kamu tahu dosa? Iya tahu. Nah, Tuhan bisa mengalahkan kuasa dosa. Kita ini orang-orang berdosa. Kita ini seharusnya dihukum. Tapi karena kuasa Tuhan, karena kehebatan Tuhan, maka Tuhan mengirimkan Yesus untuk mengalahkan kuasa dosa. Sehingga kita ditolong, kita nggak dihukum, tapi kita dikasih hidup yang kekal sama Tuhan. Wah, kehebatan Tuhan buat hidup kita juga luar biasa. Gak cuma buat bangsa Israel aja. Gitu. Berarti Tuhan bisa mengalahkan semuanya dong? Bisa, Tuhan bisa mengalahkan semuanya. Tunggu. Termasuk itu virus-virus yang baru aja keluar ini, virus corona. Iya, kita hanya perlu percaya sama Tuhan kalau Tuhan yang akan menolong kita dan menjaga kita. Kita berdoa, tapi kali ini Tuhan sudah kasih kita hikmat, jadi kita nggak boleh diem aja, tapi kita jaga kesehatan kita, jaga kebersihan kita, sambil kita berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menolong kita dan menjaga kita. Hebat kan? Oh, gitu ya. Iya. Aku baru tahu nih. Iya, Tuhan itu hebat memang. Jadi bukan cuman kita punya kehebatan sendiri-sendiri ya, tapi Tuhan itu kehebatannya menyeluruh, semuanya Dia bisa lakukan. Wah, berarti kehebatan Tuhan cuma punya Tuhan aja? Enggak. Kehebatan Tuhan bukan cuma punya Tuhan aja. Tapi itu kita juga dikasih sama Tuhan kehebatan sendiri. Misalnya ya, kita bisa mengatur uang, mengatur jadwal kita belajar. Itu juga sesuatu yang hebat. Kayak misalkan kita bisa apa lagi ya? Bisa itu pelihara hewan, pelihara tanaman, terus peliharanya itu dengan sungguh-sungguh. Nah, itu juga kuasa yang Tuhan berikan buat kita. Oh, gitu. Jadi kita perlu ingat ya Anki, kalau misalkan kita takut, kita punya ketakutan, kita nggak perlu khawatir. Nggak apa-apa, karena meskipun kita takut, kita tetap punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Dia punya kehebatan yang luar biasa. Meskipun kita terbatas, tapi Tuhan kita tuh berkuasa dan tidak terbatas, Anki.
Wah, hebat sekali ya. Jadi kamu percaya sama Tuhan? Percaya. Jadi siapa yang hebat? Tuhan. Bukan Anki ya? Iya deh. Siapa yang hebat? Tuhan. Ya, Tuhan yang hebat. Nah, gitu ceritanya. Oh gitu ya Anki. Berarti dulu itu kamu kayak aku ya? Iya. Merasa kuat, merasa hebat. Tapi ternyata kita salah Anki ya? Ada yang lebih hebat. Ada yang lebih hebat, betul. Siapa Anki? Tuhan Yesus. Wah, kalau bisa aku mau dong ketemu sama temenmu itu, kenalin. Kamu mau aku kenalin? Iya. Itu tuh Anki. ada di belakangmu. Mana? Ayo kita panggil. Oh, itu namanya Iya. siapa namanya? Nona. Yuk kita panggil Yuk. ya. Nona. Sini. Wah, ada Anki. Ada temennya Anki. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Halo, ini nih. Kenalin temanku, Superman. Superman. Wah, hebat dong dia Anki. Tapi tadinya sih dia Kapten Indonesia. Kapten Indonesia. Jadi malu. Aku kan sebenarnya superhero. Aku tadi itu jadi Kapten Indonesia. Ya. Sekarang jadi Superman. Ya. Aku mau melawan virus-virus itu. Tapi aku salah. Gak berani, takut aku. Takut? Iya. Wah, jadi inget Anki dulu ya. Iya, tadi aku juga diceritai Angki gitu. Dulu takut, tapi sekarang berani. Aku mau dong juga berani gitu. Iya. Mau. Iya. Kalau mau, yuk kita sama-sama berdoa yuk. Ya, aku mau dong. Doain aku ya. Iya, buat semuanya. Oh iya. Buat semua yang mau nggak takut lagi, percaya sama Tuhan, karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan melindungi kita. Kita mau mengandalkan Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Oke. Aku mau doain ya buat teman-teman ya. Iya. Yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami tahu kalau kami bukan anak-anak yang hebat, punya kekuatan super Tuhan. Kami tahu kami terbatas, kami punya kelemahan, kami punya rasa takut. Tapi Tuhan Yesus, kami sekarang tahu kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat, yang berkuasa. Oleh sebab itu kami mau ya Tuhan belajar untuk percaya sama Tuhan. Bukan hanya sekedar diam, tetapi diam yang punya hati percaya sama Tuhan. Tuhan yang akan bekerja, melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam hidup kami. Terlebih melindungi kami dari rasa takut yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolong setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oh iya, ada satu hal lagi. Apa itu Nona? Satu hal lagi yang membuat kita gak ngerasa takut lagi. Apa itu Mau Nona? Mau belajar? Mau? Nah, yang kali ini Anki belum tak kasih tahu. Ini baru kali ini tak kasih tahu. Kita sama-sama Anki ya. Kita Iya. belajar ya. Iya. Mau? Apa Kita itu? mau ngafalin satu ayat dari satu buku yang ajaib namanya Alkitab. Wah. Iya. Ada satu ayat yang di situ Tuhan berbicara kepada orang-orang yang baca kalau kita nggak boleh takut lagi. Dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-41 ayat 10. Ayat Ayat 10. Ya, Ya. coba ya. Mungkin teman-teman yang lain yang bawa Alkitab mungkin bisa buka kali ya Alkitabnya. Ini harus dihafal ya, Nona ya, Iya. supaya kita enggak takut gitu Supaya ya. kita enggak takut Wah, lagi. aku Jadi mau kita harus hafalan ini. hafal ayat Ya, ini. oke, aku mau hafalan. Ya. Dari Yesaya 41 ayat 10. Wah. Coba ya, pakai gerakan supaya mungkin hafalnya lebih gampang. Ikutin ya, ikutin. Oke. Oke, gini gerakannya ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau.
itu akunya Tuhan ya, Tuhan yang bilang. Gini. Atau akunya kita ganti Tuhan aja semua gitu ya. Oh, iya, iya, Oke, iya, iya, ulangi ya. iya. Akunya kalau teman-teman baca di Alkitab kita ganti kata aku pakai kata Tuhan ya. Gitu ya. Oke, kita ulangi ya. Ya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab Tuhan ini Allahmu. Tuhan akan meneguhkan dan bahkan akan menolong engkau. Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanannya yang membawa lompat kemenangan. Ulangi lagi ya. Ini sekali teman-teman lagi. semua juga harus hafal ini. Pelan-pelan ya, ulangi sekali lagi ya teman-teman. Ikutin kita-kita ini di depan ya. Ulangi. Oke, yuk. 2, 3. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab Tuhan ini Allahmu. Tuhan akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Nah, itu yang harus dihafal supaya kita nggak takut lagi. Siap. Menolong dan menyertai kita. Ya. Wah, iya, itu yang harus kita hafal. Oh iya, ada lagi nih. Apa? Satu lagu yang bilang kalau sebenarnya memang bukan diri kita atau superhero yang kita kenal yang kayak jadi jagoan kita. Iya, bukan kayak gini. Ingat ya teman-teman, gak perlu takut lagi. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Bener. Sama kayak lagu itu tuh. Iya, lagunya apa judulnya, Angki? Yesus jagoanku. Nah, Yesus jagoanku. Oke, kita mau nyanyi sama-sama teman-teman ya, bahwa Yesus adalah jagoan kita semua. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk yang lebih semangat. Oke, semua bertepuk tangan, bangkit berdiri ya. Oke. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang
lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Untuk selamanya. Sekali lagi. Untuk selamanya. Oke. Nah, adik-adik, setelah ini acara masih tetap berlanjut loh ya. Jangan kemana-mana, jangan dimatiin dulu. Tapi kalian stay di sini. Akan ada games yang menarik, akan ada kelas-kelas yang menarik. Nah, ikuti dulu ya. Tapi sebelumnya, mari kita mau akhiri ibadah kita mau pujikan doksologi. Dan kita nanti mau berdoa ya. Yuk, kita sama-sama bangkit berdiri, siapkan hati, kita mau pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin, amin, amin. Yuk sama-sama kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan boleh menolong kami untuk belajar supaya kami tidak takut lagi. Meskipun kami tahu di sekitar kami ada banyak virus-virus yang mengancam, tetapi Tuhan tolong kami untuk kami belajar percaya kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya iman kami bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami tidak takut lagi, tetapi kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk kelanjutan daripada SAP 19 ini. Biarlah Tuhan yang akan pimpin dan juga tolong mulai hari ini sampai 2 hari ke depan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Oke, tunggu ya. Bye-bye. Dadah. Hai adik-adik, sekarang waktunya kita untuk Bible Quiz. Kamu kenapa sih kok kelihatan kayak sedih gitu? Udah, ikut aku aja main Bible Quiz ini. Aku tuh males ikut-ikutan itu Bible Quiz, pasti gitu-gitu aja, ngebosenin kan? Pasti. Oh, jangan salah. Bible Quiz yang sekarang bakal lebih seru lagi. Nih, coba lihat. Seru kan? Nah, nih, banyak. Iya ya. Kayak gimana itu? Nah, adik-adik, perhatikan ya. Permainan untuk kelas 1-2, kalian harus bisa mencari 6 kata yang ada di dalam sebuah puzzle. Contohnya, tuh, kayak 5 menurun, Y-E-S-U-S, Yesus. Nah itu, terus juga ada 5 ke samping, E-S-T-E-R, Esther. Nah, seru kan? Oh, berarti ini melatih konsentrasi kita ya? Oh gitu. Jadi adik-adik yang di rumah harus bisa konsentrasi. Oh iya, adik-adik jangan lupa ya untuk bisa screenshot puzzle-nya supaya bisa kalian kerjakan. Nah, itu tadi permainan untuk kelas 1 dan 2. Oh, itu buat kelas 1 dan 2. Terus buat kelas 3, 4. Nah, sekarang ayo kita lanjut ke kelas 3 dan 4. Jadi, permainan untuk kelas 3 dan 4, kalian harus bisa mencari kalimat yang benar di antara kalimat yang sedikit aja salahnya. Nah, contohnya nih, yang pertama, seorang sahabat menaruh kasih kadangkala dan menjadi seorang musuh dalam kesukaran. Yang kedua, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yang ketiga,
seorang sahabat sangat baik setiap waktu dan menjadi penolong dalam setiap kesukaran. Ayo, kamu tahu nggak jawabannya yang mana? Kayaknya aku pernah baca ini nih. Yang kedua ya? Nah, betul. Oh, iya, Nah, iya, itu iya, adik-adik iya. untuk kelas 3 dan 4, itu tadi contohnya. Nah, ini ada soalnya yang A, B, dan C, D, dan juga E. Jangan lupa ya, untuk adik-adik bisa screenshot soalnya terlebih dahulu. Oke, Udah? adik-adik screenshot ya. Jangan lupa di screenshot biar nanti bisa ngerjain. Adik-adik Yuk, udah screenshot? Oke, yang kedua lo, Se. Nah, ini. Oke. Lalu lagi? Ada lagi nggak? Nah, ini sekarang. Nih, coba kamu bantu aku. Nih, buat kelas 5, 6, dan pra remaja. Oke, sekarang tiba untuk pertanyaan games kelas 5, 6, dan pra remaja. Nah, ini nih ada soal yang seru banget loh, Se. Nah, soalnya ini adalah tebak bahasa bibir. Nanti Lose-Lose ini punya teman-teman yang akan contohin kalian supaya kalian lebih mudah buat menjawab soal-soalnya. Nanti kita kasih kunci deh. Oke, sekarang Lose akan panggil mereka dulu ya. Ayo teman-teman, Ayo masuk teman-teman yuk. masuk. Yuk. Halo adik-adik. Nah, ini nih temennya Lose. Nah, sekarang ada contoh soal supaya kalian bisa ngerti ya. Jadi ini ada satu contoh soal, kalian harus bisa tebak nih. Apa nih? Kita coba dulu ya. Yuk teman-teman, kita mulai untuk contoh soal. Pertama, contohnya ya. 1, 2, 3. L. Apa ya itu? Ayo, apa ayo? Kita ulangin Lose. Ayo kita ulangin. Yuk, 1, 2, 3. Mul. Nah itu, coba adik-adik perhatikan ya mulutnya koko-kokonya tadi ini ngomong apa. Ayo coba kita ulangin lagi, sekali lagi terakhir. 1, 2, 3. Mul. Nah, adik-adik yang tahu nggak jawabannya? Nah, Tahu nggak? jawabannya tadi itu Samuel. Nah, koko yang pertama tadi ini bilangnya Sa, yang kedua bilangnya Mu, yang ketiga bilangnya L. Jadinya Samuel. Nah, jadi itu gitu caranya ya. Sekarang kita langsung menuju ke soal pertama ya. Kalian harus perhatikan nih, konsentrasi ya. Yuk, kita mulai untuk soal yang pertama. Diperhatikan ya. Yuk, koko. 1, 2, 3. Ra. Ayo apa ayo? Apa ya? Ayo perhatikan mulutnya koko-koko yang di atas ini tadi ada yang bilang. Nah itu apa ayo? Ayo coba kita ulangin lagi ya. Ulangin. 1, 2, 3. Ra. Oh, Nah itu. sekali lagi. Oke deh, sekali lagi Lose. 1, 2, 3. Ra. Nah, cukup ya. Sekarang kita berlanjut ke soal nomor 2. Yuk, ayo koko. Soal nomor 2 ya. 1, 2, 3. Ra. Nah, Apa itu? apa ayo itu? Ya, kita ulangin. Kita ulangin lagi ayo. 1, 2, 3. Ra. Kasih lagi deh 1. Oke lah. Ayo. 1, 2, 3. Ra. Nah, itu. Kalian harus konsentrasi ya. Jangan sampai luput buat lihat mereka nih bahasa bibirnya apa nih. teman-teman. Wah, kalian nggak nunggu aku mau ikut main dong. Dari Kamu mana telat aja? sih. Aku habis makan, lapar sih aku. Aku ikutan main dong. Ya, ayo. Boleh. Ayo. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Oke. Nomor 3 nih. Nomor 3 nih. Ya, ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Ra. Nah ini lebih Apa itu? panjang ini soalnya ini. Ya, Jadi lebih adik-adik panjang. di rumah harus bisa ini perhatiin mulutnya koko-koko yang di atas dengan baik itu. Mulutnya ngomong apa ya? Kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Nah itu ada yang bilang. Ayo. Oke ya kita ulangin terakhir ya. 1, 2, 3. Nah, itu soal-soalnya. Kalian jangan lupa kerjain ya. Perhatikan apa tadi bahasa bibirnya mereka. Jangan lupa dicatat. Nah, teman-teman, untuk bisa ngerjain ini semua, kalian harus baca di Keluaran 14 ayatnya yang pertama sampai yang ke-14. Dan ingat-ingat lagi tuh apa yang tadi diceritain sama Lose Meta ya. Jangan lupa. Terus nanti jawabannya kalian jangan lupa untuk kumpulin ke Lose-Lose kalian ya. Kalau kelas 1-2 ada di Lose Andi, kelas 3-4 di Lose Ayung, kelas 5-6 dan pra remaja di Lose Frida. Jangan lupa ya.
Nah, kalau gitu Ini sudah selesai. Aku baru ikut satu kuis kok sudah selesai. Gimana ini? Telat. Oh, enggak ada lagi nih kuisnya. Ada besok. Oh, besok masih ada? Ada. Aku boleh ikutan ya? Boleh. Jangan ditinggal. Iya. Oke? Iya, bisa dan ikut buat ya. teman-teman juga ya. Siap. Teman-teman juga jangan sampai patah semangat. Besok masih ada lagi games-games yang pasti lebih seru. Kalau ya. gitu, iya pasti. Kalau gitu kita semua mau pamitan ya. Bye-bye. Besok. Akan membuat sebuah aktivitas, yaitu clay. Ada yang tahu clay itu apa? Yuk, kita akan buatnya sama-sama. Bahan yang diperlukan ada tepung tapioka, kemudian ada tepung beras, ada tepung maizena, kemudian juga ada benzoat. Benzoat ini adalah untuk pengawet dan adik-adik bisa mendapatkannya di toko kue. Kemudian kita juga membutuhkan lem putih. Kemudian ada juga yaitu baby oil. Baby oil ini juga bisa diganti menggunakan minyak goreng kalau adik-adik nggak punya baby oil. Kita juga membutuhkan pewarna. Jadi kita nanti akan memakainya untuk membuatnya ya. Nah, adik-adik, mari kita akan membuatnya sama-sama. Untuk pertama, bahan yang akan kita masukkan setengah sendok makan tepung tapioka. Kemudian setengah sendok makan juga tepung beras. Kemudian selanjutnya kita masukkan tepung maizena juga sama setengah sendok makan. Kita juga masukkan benzoat ini hanya seujung dari pegangan sendok ini saja. Oke, kemudian kita pakai lem ini 1 sendok makan. Oke adik-adik, sebelum kita adoni, kita pakai tangan kita menggunakan baby oil tadi supaya tangan kita tidak lengket dengan lem yang ada. Kita bisa adoni ini menggunakan tangan. Nah, ketika kita mengadoni jangan terlalu dikemas. Ya, kita adoni sampai rata. Nah, adik-adik, adonan ini nantinya akan jadi seperti ini. Santi sudah membuat adonan yang sudah siap untuk dibentuk. Wah, adonannya nanti akan jadi seperti ini adik-adik. Wah, kita akan membagi adonan ini menjadi beberapa. Jadi, tergantung adik-adik mau dikasih warna apa. Nah, adik-adik, tema kita hari ini membuat clay adalah jangan takut, seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Kita akan membuat sebuah perisai. Wah, kenapa kok perisai? Loh, Sesanti memilih perisai. Perisai itu adalah sebuah lambang. Contohnya, ketika kita takut, ada yang melindungi kita. Contohnya, seperti Kapten Amerika. Wah, dia mempunyai perisai untuk melindungi dia dari kejahatan. Nah, hari ini Sesanti akan membuat perisai. Jadi adik-adik boleh dengan kreativitas adik-adik membuat sebuah
perisai. Dosen Santi akan memberi warna. Wah, setelah dikasih warna, kalian masukkan ini warnanya supaya nggak kena tangan, jadi masukkan ke dalam. Kalian ratakan sampai rata. Nah, ketika sudah rata, kalian bisa membentuk sesuai keinginan kalian. Kalian ingin membuat apa? Bisa kalian buat. Nah, setelah itu, Dosen Santi punya contoh yang sudah jadi adik-adik. Contohnya seperti ini. Wah, Dosen Santi punya ini. Perisai bentuknya ada love-nya. Kalian bisa membuat clay ini untuk gantungan kunci juga bisa. Atau kalian hanya untuk membuat pajangan. Oke adik-adik? Itulah cara untuk membuat clay. Nah adik-adik, jangan lupa kumpulkan hasil clay kalian dari aktivitas kalian. Kalian bebas mau membuat apa bentuknya, tapi intinya tentang perisai. Loh, setunggu sampai nanti malam jam 8. Kalian bisa kumpulkan melalui video dengan durasi maksimal 5 menit. Kalian bisa kirimkan ke WA Dosen Santi di nomor di bawah ini. Oke, Dosen tunggu ya. Dah.